Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan juga ikannya di budik damper ataupun ikan di kolam apa aja ya, mungkin kolam terpal, kolam tanah ataupun di empang ya, semuanya sehat dan tetap sukses selalu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang budik damper gurame, terutama bagaimana cara-cara berbudik damper gurame ya, supaya ikannya itu sehat ya. Jadi karena perlu diketahui bahwa di sini di budik damper itu kan cuman sempit ya, cuman beberapa liter airnya. Di sini nampak kok bisa tetap sehat ya, padahal ini usianya udah lebih dari 3 bulan nih. Oke, ada beberapa faktor penting ya yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pemilihan bibit ya, pemilihan bibit terutama di budik damper di sini gurame ya. Itu bibitnya harus kita pilih yang benar-benar sehat ya, bibitnya yang benar-benar sehat, tidak cacat ataupun tidak bermasalah ya. Itu yang pertama, karena biasanya mungkin kita beli dari pedagang atau pembibit itu mungkin jaraknya agak lumayan jauh, dan cara membawanya pun harus berhati-hati. Kita mintakan wadah yang aman ya untuk membawa, misalnya dalam plastik, kantong plastik dalam oksigen itu, ataupun dalam tempat jerigen itu ya, dan kondisi airnya cukup gitu ya, tidak kurang ya. Itu yang pertama tentang bibit ya, benar-benar sehat ya, karena itu juga menentukan sekali untuk kelangsungan hidup nantinya. Oke, yang kedua adalah kesiapan air ya. Di sini adalah kesiapan air. Kita ketahui bahwa ini nanti kan akan lama ya, kita akan lama air dan embernya ya. Jadi embernya juga kita siapkan di ember yang bagus ya, nggak boleh ember yang cepat rusak, karena nanti minimal kan paling tidak 6 bulan itu bisa dipanen ya. Seperti ini kan udah siap dipanen, ini yang seperti ini. Jadi persiapan air ya itu penting ya. Jadi jangan sampai kita menebar gurame di ember, kondisi airnya belum siap, itu nantinya akan menyebabkan ikan mati atau gagal ya. Jadi air yang seperti apa sih yang bagus ya, kondisinya udah siap untuk ditebar bibit itu seperti apa ya? Itu yang pertama adalah bisa berwarna hijau ataupun bening ya. Biasanya kita siapkan di dalam ember ini sekurangnya 3 hari ya. Dan ciri-ciri air syarat untuk hidup ditebar ikan itu apa, seperti apa ya? Jadi itu secara teknis itu pH-nya 6,5 hingga 7,5, dan kondisi suhunya itu antara 24 hingga 28. Nah, kita bahas satu lagi ya, bagaimana cara mendapatkan pH supaya 6,5 hingga 7,5. Itu sangat penting ya. Biasanya saya di sini cuman menggunakan sistem alami saja ya. Biasanya airnya ini setelah diisi kira-kira 3 hari sampai 7 hari atau 1 minggu, itu airnya udah berwarna hijau atau bisa bening ya. Itu di situ ciri-cirinya udah ada plankton ataupun jentik-jentik nyamuk itu ya teman-teman ya. Itu artinya airnya udah siap untuk ditebar. Oke, yang kedua suhu ya. Suhunya itu kita dapat dari sinar matahari langsung seperti keadaan di ember ini ya teman-teman ya.
seperti keadaan di ini kena sinar matahari langsung, biasanya sekurangnya 5 jam sehari ya, 5 jam sehari. Nanti pada posisi malam hari air di dalam ember ini akan menyimpan suhu yang dihasilkan dari siang hari ya. Jadi kira-kira antara 24 hingga 28 derajat, karena ikan itu tidak, ikan khususnya gurame itu tidak bisa hidup berlama-lama di suhu di bawah 24 derajat atau di atas 28 ya, pasti itu bermasalah itu, entah itu kena jamur atau nggak mau makan atau apa aja lah, yang penting bermasalah, pasti mati juga akhirnya nanti. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita mendapati ciri-ciri seperti itu, suhu antara 24 hingga 28 derajat dan pH-nya kira-kira 6,5 hingga 7,5. Yang cirinya di situ udah ada jentik nyamuk dan plankton itu ya, pokoknya ada kehidupan di situ. Artinya kalau makhluk hidup udah bisa hidup di situ, artinya gurame pun akan bisa hidup. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah perawatan. Nah, ini tidak kalah penting juga. Perawatan itu adalah meliputi stabilitas air, juga yang kedua adalah cara kasih pakan dan pakan apa saja yang kita berikan. Nah, itu ya akan saya bahas sekaligus ini. Oke, jadi kondisi air itu supaya bagus itu berkala. Kalau kita lihat seperti ini ya, misalnya contohnya ini kan udah di ambang batas kotor, ini airnya seperti ini, terlihat airnya udah keruh, hijau tapi agak keruh. Ini secepatnya seperti ini, kalau mendapati seperti ini harus cepat-cepat kita ganti airnya ya, gitu aja ya, kita ganti. Cara gantinya mungkin di lain kesempatan akan saya praktekkan ya, cara ganti airnya seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah cara kasih pakan. Jadi pakan apa saja yang bisa kita kasihkan di gurame kita ya, pakan apa saja. Itu ada 2 jenis ya. Itu yang pertama adalah daun. Jadi daun mungkin bisa daun pepaya atau daun singkong, daun apa itu, macam-macam daun, pokoknya yang sifatnya lunak yang bisa kita kasihkan pada ikan gitu ya. Untuk yang kedua adalah pelet ya. Pelet di sini saya menggunakan pelet lele. Karena apa? Karena pelet lele ini berprotein tinggi ya. Karena supaya apa? Supaya gurame di dalam ember ini bisa cepat besar, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Karena waktu yang kita perkirakan sampai panen itu nanti sampai 5 sampai 6 bulan ya. Dengan estimasi bobot ikan nanti gurame di ember itu hanya 3 on ya, nggak mungkin lebih dari 3 on ya. Perlu diketahui buat teman-teman semua, gurame di ember itu nggak mungkin lebih dari 3 on. Dengan estimasi waktu 5 sampai 6 bulan, bisa 7 bulan bahkan, dari tebar ukuran 2 atau 3 jari, seperti itu ya teman-teman. Oke, cara kasih pakan pelet. Sekarang kita tidak boleh over ya, kita tidak boleh berlebihan kasih pakan pelet di budik damber gurame. Karena apa? Karena nanti kalau kebanyakan di situ ikannya nggak habis ya,
peletnya nggak habis dimakan ikan dan nantinya cuman akan tenggelam ya, cenderung tenggelam, dan di situ nanti akan mengotori air di situ dan otomatis akan meracuni ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi saya menyinggung soal bobot ikan maksimal di ember itu cuma 3 on. Sebab apa? Karena diameter ember di sini kan kita ketahui paling ini cuma 50 cm ya. Jadi untuk gurame 3 on itu bobot 3 on itu cuman paling 30 cm ya. Jadi nggak mungkin melebihi embernya ya. Untuk bobot 1 kilo itu bisa sampai 40 cm atau 50 cm, kira-kira seperti itu. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, mungkin banyak sekali ilmu yang kita peroleh dari berbudik damber gurame di sini, dan apabila nanti kita akan mempunyai lahan yang lebih luas, kita sudah menguasai ilmunya.